Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengusulkan saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres dihilangkan atau dikurangi porsinya. Ya, Derajat Wibowo selaku anggota Dewan Pakar TKN Gibran pemirsa menyampaikan usulannya dalam rapat tim sukses Capres-Cawapres itu dengan KPU. Lantas apa tujuan usul ini agar kandidat Capres-Cawapres memiliki lebih banyak dalam waktu memaparkan program tapi tidak ada saling sanggah pemirsa. Apakah ketiga tim pasangan Capres-Cawapres ini kira-kira akan menyetujui usulan ini? Apa yang akan terjadi dengan debat Cawapres yang tak diikuti oleh saling sanggah ini pemirsa? Bersama kami saat ini telah bergabung ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bung Panda Nababan. Selamat sore Bung Panda. Sore. Kemudian juga ada anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran yang mengusulkan tadi mekanisme debatnya itu ada Pak Derajat Wibowo. Selamat sore Pak Derajat. Dan juga sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Timnas Amin yaitu ada Sudirman Said yang sampai sekarang masih kami tunggu kehadirannya. Pertama saya ingin yang mengusulkan terlebih dahulu deh, apa urgensinya sih mengadakan debat seperti itu kalau hanya menyampaikan gagasan? Namanya kan bukan debat Bang, namanya itu pidato. Ya, jadi ini terlalu banyak misinformasi dan pelintiran yang akhirnya berubah dari fakta yang ada. Jadi saya establish the fact first lah ya. Faktanya itu adalah pada tanggal 29 November itu ada pertemuan FGD istilahnya antara KPU dengan wakil dari tim semua calon. Saya sendiri nggak ikut hadir sebenarnya karena saya waktu itu ditugaskan di Indonesian Economic Forum. Jadi tugas saya memang lebih banyak Pak tampil luar, saya nggak ikut hadir. Dari tim kami ada 6 orang itu dipimpin oleh Pak Burhanuddin Abdullah. Nah, di dalam rapat itu setelah KPU membuka menyampaikan paparan, kemudian masing-masing tim diberi kesempatan menyampaikan usulan. Paslon nomor 1 menyampaikan usulan adalah salah satu usulannya agar dalam setiap debat itu Capres dan Cawapres dihadirkan. Kemudian di dalam catatan kami ada sebutan porsi bicaranya silahkan diatur KPU. Jadi itu usulannya. Nah, kemudian usulan lain lalu ketika giliran tim kami Pak Burhan menyampaikan pertama itu kami setuju debat diadakan di Jakarta. Kedua, kami menyetujui usulan dari paslon 1. Yang ketiga, Pak Burhan mempertanyakan apakah perdebatan itu perlu banyak saling sanggah. Ya, karena waktunya itu sangat mepet. Jadi bagaimana kalau itu lebih diperbanyak untuk pendalaman visi misi dan kebijakan dari paslon. Memang kami ada keinginan karena Prabowo Gibran ini mempunyai banyak inisiatif yang nggak dimiliki oleh pasangan lain. Ya, contohnya kita harus banyak menjelaskan soal makan siang gratis, susu gratis, hilirisasi. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau waktu untuk menjelaskan itu lebih panjang. Tapi kita nggak usul menghilangkan, dikurangi, ya kalau bisa dihilangkan boleh juga gitu. Jadi isinya sebenarnya bukan usulan yang ini sesuatu usulan yang harus ngotot banget enggak. Cuman usulan untuk memperbaiki format debat supaya masyarakat itu lebih mempunyai informasi tentang program apa. Karena kan kita sering mendengar debat antar politisi, debat antar tokoh, itu akhirnya jadi saling silang, jadi debat kusir yang nggak karu-karuan. Masyarakat memperoleh tontonan, tapi substansinya kan jadi hilang. Nah, kita pengen substansinya itu lebih tampak. Nanti saya kasih contohnya ya. Nah, dengan format usulan yang bukan usulan yang ngotot banget, usulan sekedar Pak Burhan kan teknokrat ya. Jadi usulan yang sebenarnya lebih sifat substantif. Nah, setelah itu pada saat penutupan usulan itu nggak kita ulangi. Tapi setiap paslon intinya mengusulkan. Coba kita dengarkan dulu dari Bang Panda. Bang Panda, apakah sepakat ada usulan yang keluar dari timnya Prabowo Gibran bahwa kalau untuk format saling sanggah, kalau bisa ya Mas Derajat bahasanya, dihilangkan saja supaya bisa substansinya dapat. Bang Panda. Aku itu terus terang heran. Kenapa soal yang begitu sederhana dengan bahasa Indonesia yang sederhana ditafsir-tafsirkan dengan definisi yang sak sukanya. Maksud saya begini, ya debat. Nanti ada muatan sanggah, ada muatan bertengkar, ada muatan apa, ngapain tuh dianalisa? Biarlah berdebat apa adanya, kan moderator ada. Iya kan? Kenapa mesti diatur-atur ini? Buat Ganjar Mahfud, mau cara style apapun nggak ada masalah. Gitu loh. Tetapi kalau itu kemudian sangat memalukan di depan rakyat, itu diatur-atur, ketahuan. Sepertinya mau melindungi seseorang yang nggak punya kemampuan berdebat, ya kan? Mengelakkan supaya jangan apa, gitu loh. Saya pikir biasa aja seperti tahun yang lalu. Itu berjalan bagus, waktu zaman SBY juga berjalan bagus.
Ya, waktu yang terakhir ini juga 2 kali Jokowi ikut berdebat, berjalan bagus. Nggak pernah ada pembicaraan diskusi seperti ini gitu loh. Loh, ini menurut saya jangan kemudian ditafsir-tafsirkan apa lagi. Janganlah saling menyangga, janganlah jadi debat kusir, jangan lagi nanti ketahuan kualitasnya. Ya debat-debat gitu loh. Oke. Jadi Baik. nanti dibuka itu kamus besar apa itu debat gitu loh. Oke, nanti ini harus ditanggapi juga sama Pak Derajat Wibowo. Jangan-jangan takut nih kalau ada debat saling sanggah. Karena tadi disampaikan Bung Panda, debat itu ya memang kita beradu gagasan, saling sanggah, begitu saling menyerang dimanapun format debat seperti itu. Apakah mungkin ada rasa takut kayak Bang Panda bilang tadi, tapi nanti dijawab. Kami kembali sesaat lagi.